Dinda, tugas bahasa Inggris kamu udah kamu kerjain belum? Iya lupa. Tapi aku kayaknya males banget sih ngerjainnya. Soalnya tuh panjang banget ceritanya. Ya kan, panjang. Ya kan kita aja baca sebentar udah bosan banget rasanya. Gimana Ya. kita mamin materi kalau begitu belajarnya? Iya, generic structure bener-bener generic. Iya bener kayak gitu pusing kayak panjang banget, kita baca bagian mana gitu. Nah, udah siap belum buat ngajar di kelas nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran terbimbing 1? Siap nggak siap, kita harus siap sih. Wah, ibu mah enak, kelas 10-3, kelasnya fokus serius, jadi diajarin juga langsung masuk. Kalau saya kelas 10-2, Kenapa? dia itu kalau dikasih materi nggak fokus, kadang rame, terus juga kalau diajarin dia kadang keluar dari bangku. Jadi kayak saya kesulitan deh ngajar naratif di kelas itu. Tapi sama aja sih Pak, apalagi saya bukan dari FKIP. Ini juga pengalaman pertama saya Pak. Udah deh, kita coba aja yuk. Oke. Bismillah ya. Bismillah Pak. Bapak dan Ibu, setelah kita melihat tayangan video tadi, saya sebagai guru pamong melihat situasi itu sebagai sebuah tantangan, di mana saya sebagai guru pamong harus punya strategi dalam membimbing dan mengarahkan para mahasiswa PPL PPG calon guru tadi untuk bisa mendesain sebuah pembelajaran yang berbasis literasi, yang menarik dan menyenangkan, yang bisa meningkatkan minat baca peserta didik dan juga sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam literasi. Mungkin banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan dan menjawab tantangan tadi. Tapi dalam hal ini, pada kesempatan kali ini, saya hanya ingin berbagi pengalaman saya selama saya menjadi guru pamong PPL PPG dalam mendesain sebuah pelajaran ajar yang menarik dan menyenangkan, yang berbasis literasi dan bisa meningkatkan kemampuan minat baca anak. Metode ini adalah metode coaching yang saya kasih nama Adapt and Reflect. Adapt ini adalah singkatan dari Analyzing, Design, Applicating, Providing Technology, and Reflect. Kegiatannya mungkin sederhana saja, tetapi punya dampak yang positif untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa PPL PPG dalam mendesain sebuah pembelajaran yang berbasis literasi yang bisa meningkatkan kemampuan literasi siswa dan juga minat siswa dalam membaca. Bu, saya mau bertanya, apa yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan pembelajaran terbimbing pertama? Kita masih bingung Bu untuk memulainya dari mana. Oh iya, untuk mempersiapkan itu kalian harus menganalisis dulu. Analisis itu apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita perlukan dalam membuat sebuah pembelajaran. Yang pertama yang harus kita analisis itu adalah modul atau RPP. Dalam modul itu kita harus jelas kita akan mengajarkan kompetensi apa, tujuannya apa, metodenya bagaimana, kemudian tekniknya seperti apa, dan juga asesmennya yang akan kita gunakan itu seperti apa. Oh gitu. Tapi sepertinya selain kita mempersiapkan RPP, kita juga sepertinya harus menganalisis karakter peserta didik Bu ya. Soalnya yang kita amati ada 2 kelas yang memang dia karakter peserta didiknya berbeda Bu. Seperti 10-3 Bu. Dia itu serius, fokus. Jadi pas kita mulai itu pembelajaran mudah Bu, tapi kalau yang 10-2 sebaliknya Bu, dia tuh rame, terus juga sedikit berisik gitu ya. Jadi kita harus mengkondisikan dulu sebelum kita mulai Bu. Iya, benar Pak Adi. Selain kita modul ajar yang harus kita persiapkan, kita analisis, kita juga harus menganalisis karakteristik peserta didik yang akan kita ajar. Karena bisa terjadi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya punya karakter yang berbeda. Itu sangat mempengaruhi kepada desain pembelajaran yang akan kita buat. Dan karakteristik peserta didik yang kita kenal juga itu sangat bermanfaat untuk kita untuk bisa membuat diferensiasinya. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi yang disesuaikan dengan karakter didik anak kita. Bu, kalau modul saya seperti ini apa sudah betul? Oke, saya lihat dulu ya. Oh, ternyata saya lihat ini tujuan pembelajarannya
belum spesifik ya. Kalau membuat TP itu kata operasinya harus yang spesifik dan bisa diukur. Misalnya peserta didik menganalisis generik struktur sebuah cerita. Kan dalam generik struktur itu ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, ada koda gitu. Jadi yang mana tuh yang akan diukur harus jelas. Untuk teks naratif, Bu, boleh dong ya kalau misalnya dalam reading teksnya saya ganti menjadi video interaktif supaya anak itu lebih senang dan lebih paham. Oke, bagus sekali Bu Hafsa. Ya, kita bisa menggunakan video interaktif untuk bisa membuat mereka lebih paham. Kalau gitu biar terlihat juga mereka kerjasama Bu ya, berarti pelaksanaan pembelajaran itu bisa dengan diskusi, presentasi gitu Bu ya, dan mereka juga saat presentasi bisa menggunakan Canva gitu ya Bu ya, biar lebih menarik. Oke, iya Pak Adi, betul sekali. Kita bisa menggunakan teknologi untuk menciptakan pembelajaran lebih menarik ya. Kemudian, tapi jangan lupa kita harus teknologi itu harus kita gunakan secara bijak juga gitu. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih Bu ya atas masukannya Bu. Insya Allah ntar kita akan revisi Bu modul belajar kami ini sesuai dengan arahan dari Ibu tadi. Oke, Terima kasih Bu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa PPG pada saat meng-apply desain pembelajarannya di kelas. Yang pertama adalah pembelajaran itu harus on the track sesuai dengan yang sudah kita desain pada pembelajaran kita. Yang kedua, waktunya itu harus pas sesuai dengan waktu yang sudah disediakan. Kemudian yang ketiga, pembelajaran itu harus menyenangkan. Bu, bagaimana pembelajaran saya tadi, Bu? Oke, tadi itu pembelajarannya sudah bagus, hanya mungkin belum cocok tentang waktu pembelajarannya ya. Tadi itu ada kelebihan 2 menit. Kalau bisa nanti waktu itu harus sesuai dengan apa yang sudah kita desain, dengan pelaksanaan itu harus cocok agar tidak mengganggu aktivitas anak selanjutnya atau ada tujuan pembelajaran yang tidak tercapai dalam situ. Baik Bu. Oke. Kalau saya bagaimana Bu? Kalau Pak Adi tadi bagus ya, tapi yang jelas manajemen kelasnya yang saya lihat itu belum terorganize dengan baik. Karena saya lihat tadi masih ada anak yang main-main, masih ada anak yang tidur. Seharusnya Pak Adi menegur secara langsung atau mendekati secara persuasif, menanyakan kenapa mereka sampai tertidur di kelas untuk dicarikan solusinya. Minimal suruhlah anak itu keluar untuk cuci muka agar mereka kembali fokus dalam belajar. Ya maaf Bu ya, tadi tuh fokus banget sama pembelajarannya soalnya. Oke, jadi sebenarnya nanti pas Anda mengajar itu harus ada refleksi di akhir. Tanyakan juga kepada mereka bahwa bagaimana pembelajaran hari ini, kalian senang dengan apa yang saya lakukan dengan pembelajaran hari ini. Nanti kan akan terjawab mereka senang atau tidak. Itu butuh untuk refleksi selanjutnya. Begitu teman. Baik, terima kasih Bu ya. Oke, sama-sama. Sampai jumpa nanti di sesi pertemuan berikutnya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Hai. Habis dari mana? Tadi sih habis dari kantin. Oh. Habis jajan. Biasa. Tadi BTW, pelajaran bahasa Inggris udah mulai lebih baik gak sih? Iya, aku setuju banget. Nilai bahasa Inggris aku jadi tinggi banget. Soalnya dari minat baca kita tuh ternyata kita tuh jadi lebih paham banget gitu. Apalagi pembelajarannya interaktif kan? Iya betul. Iya kan, tadinya tuh aku tuh males banget setiap ngeliat teks panjang-panjang. Tapi sekarang aku senang soalnya gurunya udah ngasih kita video interaktif. Jadi mau memahami alur juga lebih mudah. Bener banget tuh. Ya semoga kita kedepannya belajar bahasa Inggris lebih mudah ya. Amin. Apalagi dalam literasi gitu kan. Iya. Semoga aja nilai kita tuh nambah tinggi juga. Sudah sukses gitu. Teknik coaching adapt and reflect yang diberikan Guru Pamong kepada kami dalam membimbing kami mendesain pembelajaran berbasis literasi sangatlah efektif. Untuk meningkatkan minat literasi anak sehingga meningkat pula penilaiannya. Itulah Bapak dan Ibu Guru, mentoring saya dalam membimbing dan mengarahkan mahasiswa PPL PPG calon guru untuk mendesain sebuah pembelajaran yang berbasis literasi melalui coaching adapt and reflect untuk meningkatkan motivasi membaca siswa. Semoga bermanfaat.